Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 bekal hidup bagi seorang anak. Anak ini siapa? Anak ini mereka yang statusnya pelajar, baik dari SD, dari TK, sampai di usia sekolah yang SMU. Kemudian anak ini adalah mahasiswa, anak ini adalah orang tua, anak ini adalah orang dewasa, atau mereka yang bekerja dari berbagai jenis pekerjaan. Apa yang perlu dimiliki oleh seorang anak sebagai bekal hidup? Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini, apakah seseorang harus mulai dari menghafal Al-Quran? Iya. Apa yang harus pertama dihafal? Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sholat. Apakah setelah menghafal surat Al-Fatihah harus menghafal semua sampai 30 juz? Jawabannya tidak. Itu adalah pilihan. Siapapun masuk ke Al-Quran tidak harus melalui dalam program menghafal Al-Quran, tetapi bisa juga mulai dari dimengerti. Otomatis belajar bahasa Arab, paling penting supaya dia bisa mengerti Al-Quran. Atau dia langsung mempraktekkan apa yang disampaikan oleh ustadznya atau ustazahnya atau orang-orang yang dia percaya menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Rasul dan pada masa dahulu, itu langsung dilakukan. Maka setelah dia lakukan itu, Allah akan menambahkan, setelah ini kamu lakukan ini. Nanti ada program hati yang semacam itu ketika mereka tidak tahu sama sekali tentang Al-Quran, tapi begitu mereka mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang hebat yang sudah mengerti tentang Al-Quran, mereka langsung mengamalkan. Jadi saya ulangi, pertama itu adalah Al-Quran. Kalau ada orang yang sudah usia sampai 20-an, 30-an, 40-an dan sekiannya terus belum mendapatkan Al-Quran, berarti perlu evaluasi diri, karena setiap hari dia sholat ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada jalan yang lurus, tapi dia belum mendapatkan Al-Quran, itu perlu dipertanyakan, karena Al-Quran ini adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bekal apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang anak? Yang kedua adalah produk bisnis. Dia sudah harus mengerti tentang atau sudah punya produk, mendesain dari kecil. Dia sudah bisa mendesain satu produk bisnis. Misalnya kalau dia senang minum, ya latihan untuk bikin jus, dijual atau dijual kepada teman-teman sekitarnya atau ke ayahnya atau ke ibunya, atau dia latih untuk menjual barang-barang orang lain. Ini bukan berkaitan dengan finansial saja atau mindset keuangan ya, tetapi dari kecil itu mereka sudah melatih dirinya untuk bermental kuat ya. Ketika dia ditolak produknya, dia sudah mengerti cara untuk mengembalikan rasa percaya dirinya dia. Jadi produk ya, orang kuliah, orang belajar apapun, usahakan untuk mendapatkan ide tentang bisnis. Yang ketiga, bekal hidup yang dimiliki oleh seorang anak itu adalah bahasa. Ada 4 bahasa yang harus dikuasai, dimengerti, dikenal oleh seseorang di dalam program hidupnya. Yang pertama itu adalah bahasa Arab, tentu berkaitan dengan agamanya. Yang kedua itu adalah bahasa Inggris, ini berkaitan dengan sosial dan dunia. Yang ketiga, dia harus mengerti tentang bahasa sains. Ini untuk memudahkan dia berada di dalam level pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, yang keempat, dia harus punya bahasa hati atau bahasa kolbun. Ini berkaitan dengan lawan jenisnya dia atau cinta kasih sayang terhadap orang-orang di sekitar. Karena diam itu juga menunjukkan bahasa yang perlu dimengerti dan dilatih oleh orang tuanya kepada anak-anaknya atau orang dewasa untuk melatih dirinya sendiri untuk bisa berkomunikasi dengan pasangannya. Nah, yang keempat, bekal hidup yang harus dimiliki oleh anak atau setiap individu itu adalah keunggulan. Contoh, satu-satunya ustadz yang mungkin untuk secara pribadi saya melihat yang unggul ya, yang punya keunikan, keunggulan di dalam dakwah itu adalah Ustadz Adi Hidayat, karena punya memori yang luar biasa. Ada juga Ustadz Khalid Basalamah ya, yang punya ciri khas ahli di bidang sejarah. Nah, ini harus dibangun, harus digali, harus dicari tahu. Misalnya kalau anak-anak yang senang jualan nasi misalnya atau minuman, ketika dia jual nasi, dia harus tahu, harus punya keunggulannya apa dibandingkan dengan penjual yang lain.
Ketika dia berbicara menjadi seorang pembicara publik, itu juga dia harus bisa berbeda dari orang lain. Kalau misalnya banyak pembicara publik yang berbicara tentang agama ya, bicara tentang Islam, kalau semuanya sama, lebih baik teman-teman atau anak-anak itu langsung belajar kepada Al-Quran untuk mencari sesuatu yang unggul untuk berbeda dengan orang lain. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah itu mampu mencipta satu bahan tetapi bisa melahirkan bermacam-macam produk, bisa melahirkan macam-macam kreasi, bisa melahirkan macam-macam ciptaan ya. Nah, ini juga berkaitan dengan surat As-Saff ya, ayat ke-35, supaya dimintakan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Mudah-mudahan ini menyenangkan, bermanfaat. Kita sama-sama belajar dari kecil hingga akhir hayat.